Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat. Masih semangat? Oke, masih semangat. Pada kesempatan ini Ibu Deni akan membahas materi COVID-19. Tolong ya diperhatikan. Apa COVID-19 itu? Ya, kita dengarkan dan kita simak materinya. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Syarat new normal. 1. Terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Syarat new normal. 1. Pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan. Yang kedua, risiko penyebaran improved case atau kasus masuk dapat dikendalikan. Yang ketiga, masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19. Ini yang harus kalian perhatikan benar-benar. Dasarnya, kajian awal Menko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi. Dunia pendidikan masuk pada fase ketiga, yaitu pada tanggal 15 Juni 2020. Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Rencana sekolah akan segera kembali dibuka menunggu pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini yang harus kalian perhatikan bila kalian menginginkan kita masuk kembali tatap muka langsung, kita menunggu dari pertimbangan gugus ya. Pelaksanaan new normal baru bisa atau boleh dilakukan jika persiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Bila belum dilakukan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan karena berbahaya. Panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru. Yang A, proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah, yaitu karyawan dengan obesitas, misalkan ini yang punya penyakit dalam ya, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, dan seterusnya, itu disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi apa? Work from home, bekerja dari rumah. Yang B, screening zona lokasi tempat tinggal. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. C, lakukan tes COVID-19. Tes disarankan dengan metode
RT, PCR, dan seterusnya ya. Ini nanti bisa kamu simak. D. Guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda. Misalkan guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19 maka dapat diberi tanda apa? Misalkan tanda gelang ya. Yang E, sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. Yang F, atur waktu kegiatan belajar mengajar. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. Ini maksudnya, misalkan kebiasaannya sekolah itu masuk jam 7, sebelum jam 7 otomatis anak sudah harus ada di sekolah, tapi untuk mengantisipasi keramaian di jalan itu kalian mungkin nanti bisa diterapkan setengah 8 atau jam 8 seperti itu. G. Guru tidak berpindah kelas. Guru kelas diupayakan tidak berpindah kelas. Maksudnya di sini ya. Jadi kalau mengajar di kelas itu ya tetap di kelas itu. Yang H. Menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. Ya, guru ya tetap dengan siswa selalu menjaga jarak. Yang I, screening harian. Dan ini bisa kamu baca, kamu simak ya. J, tidak berkumpul. Maksudnya di sini pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi, tinggalkan sekolah. Dan selanjutnya K, screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang meliputi suhu, harus bermasker kain dan tidak tampak sakit. Ya, misalkan di sini ada yang flu ya pulang saja ya. Yang L, penerapan aturan pola sekolah baru. Nah, ini bisa kamu simak, kamu baca. Yang M, informasi pencegahan corona. Pemasangan informasi pencegahan COVID seperti di gerbang sekolah dan kelas. Seperti tadi udah dijelaskan ya, yang di atas tadi. N, disinfektan. Menjaga kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari. Maksudnya di sini kursi dan meja kalian itu harus kalian setiap hari kalian semprot dan kalian lap sendiri. Yang O, tutup tempat bermain. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. Ini untuk mengantisipasinya. Yang P, WFH, work from home. Guru, karyawan, atau siswa yang pulang bepergian ke luar kota dan luar negeri diberi waktu WHF atau belajar dari rumah selama berapa hari? Work from home berapa hari? 14 hari. Ki, disiapkan dukungan. UKS dan psikologis harian di sekolah. Pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah.
Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Ya. Kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka tidak boleh dipaksakan. Kita harus selalu siap dengan segala kemungkinan. Kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan COVID-19, termasuk rencana penerapan new normal. Nah, ini anak-anak tentang materinya. Setelah kalian menerima materi ini, membaca, menyimak, kalian harus bisa menyimpulkan hasilnya, merefleksikan manfaatnya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa bermanfaat bagi kesehatan kalian. Salam sehat selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.